Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka halaman 33 pada kitab Arba'in fin Nahwi al-Arba'in fin Nahwi wasarfi wal lughat. Pada nomor 33 ini membahas tentang takrif atau definisi dari istilah-istilah yang ada di i'rab. Apa i'rab? Yang pertama adalah bahas tentang isim mufrad, di mana isim mufrad ini sering tampil di pembahasan tentang i'rab. Ada berapa i'rab? Sebutkan. I'rab rafa punya berapa alamat? Sebutkan. Doma menjadi alamatnya i'rab rafa terletak berapa tempat? Sebutkan. Doma dogiro dan doma muqaddaro. Doma dogiro menjadi alamatnya i'rab rafa berapa tempat? Sebutkan. Pertama kali adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Seperti contoh, bagaimana contohnya? Zaitun i'rabnya? Zaitan i'rabnya? Nasab. Ini nulisnya Zaidan. Ada apa? Ada alifnya. Mohon diganti yang apa? Yang belum ada alifnya. Zaidan, ayo. Ayo adik-adik, diganti, Zaidan, kurang alif. Zaidannya kurang alif. Kemudian Zaitin. Ini adalah perubahan di mana isim mufrad itu, isim mufrad yang munsharif itu ketika rafa alamatnya dhammah, ketika nasab fathah, ketika jar alamatnya adalah kasrah. Yang berikutnya adalah isim musanna atau isim tasniyah. Ini penyebutannya ini yang paling tahqiq itu isim musanna, bukan isim tasniyah. Jadi nanti kalau ditanya itu isim musanna gitu. Isim musanna atau isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua yang akhirnya berupa alif nun atau ya nun sebelum akhir di fathah. Seperti contoh az-zaidani, az-zaidaini, az-zaidaini. Jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Seperti contoh rijalun kutubun, di mana rijalun ini dari rajulun. Jadi apa? Rijalun ini rijalun dari rajulun. Jadi rajulun apa itu rijalun ini adalah isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau kutubun ini dari kitabun. Jadi kutubun ini isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Tadinya kitabun, hurufnya ada 4. Kaf, ta, alif, ba, kemudian berubah menjadi hanya 3 hurufnya. Itu namanya jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan makna banyak yang akhirnya diberi tambahan alif ta. Seperti contoh muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ini pada muslimatun, muslimatan, muslimatin ini dari lafadz muslimatun. Mufradnya itu muslimatun. Ini beda sekali dengan mansubatun. Kalau mansubatun ini dari mufrad mansubun, bukan mansubatun. Makanya makna daripada jamak muannas salim ini bukan isim yang menunjukkan makna perempuan banyak, bukan. Tapi isim yang menunjukkan makna banyak. Baik terbuat dari mu'annas ataupun le mudzakkar.
Sebab ada beberapa lafadz yang mudzakkar seperti contoh mansubatun, ini mufradnya justru mansubun. Ini dijamak muannas salimkan. Berikutnya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan makna lelaki banyak yang akhirnya berupa wawu nun atau ya nun sebelum ya di kasroh. Seperti contoh az-zaituna, az-zaidina, az-zaidina. Ini jamak mudzakkar salim ini harus berbentuk makna lelaki banyak. Asma khamsah ada 5. Abuka, akuka, hamuki, fuka, dumalin. Cara membacanya harus kamuki, jangan hamuka. Kalau dibaca hamuka maka maknanya salah. Karena hamuki ini artinya adalah aku zaujuki. Aku zaujuki. Aku zaujuki itu artinya saudara suami kamu perempuan. Makanya harus apa itu hamuki. Kalau hamuka nanti mananya aku zaujuka, saudara suami kamu lelaki. Lah itu aneh, suami ya suami kamu lelaki, suami ya suami kamu perempuan. Makanya yang benar hamuki. Kemudian munsharif, makna daripada munsharif adalah isim yang ada tanwin al-mudhof. Jadi kalau ada isim, ada tanwinnya, ada alnya, ada mudhofnya, namanya munsharif. Ada lafaz zaitun, ini namanya munsharif. Zaitun munsharif sebab tanwin. Alhamdu munsharif sebab Rabbil alamina, Rabbi munsharif sebab mudhof. Kalau ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak ada tanwin al-mudhof. Ada lafaz Ahmadu, ini enggak ada tanwinnya, enggak ada alnya, enggak menjadi mudhof. Makanya ghairu munsharif. Masajidu juga gitu. Kalau Ahmadu ini menunjukkan makna satu, kalau masajidu ini menunjukkan makna banyak. Jadi isim ghairu munsharif itu ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk apa itu jamak taksir. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat atau akhirnya berupa huruf sahih, sama saja. Seperti contoh yadribu. Yadribu ini adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Fi'il mudhari mutalakhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat ada berapa? 3. Huruf ilat ada 3. Sebutkan. Wawu, alif, ya. Contohkan. Yaghzu, yarmi, yasha. Alladzi lam yatasil bi akhir syai'un adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa wawu jama', alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Seperti contoh yadribu. Sebagian ulama ada yang mengatakan fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah. Jadi alif tasniyahnya didahulukan, wawu jama'nya diakhirkan. Alladzi yatasil bi akhir syai'un atau terkenal dengan sebutan af'al khamsah adalah fi'il mudhari yang akhirnya berupa wawu jama', alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Af'al khamsah ada 5, sebutkan. Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah yang sebelum akhir di fathah, seperti contoh khubla. Isim manqus adalah isim yang akhirnya berupa ya lazimah yang sebelum akhir di kasroh, seperti contoh al-qadi. I'rab dhaghirun adalah perubahan yang terlihat di akhir kalimat, seperti contoh zaitun, zaidan, zaitin. I'rab takdilun adalah perubahan yang dikira-kirakan di akhir kalimat, seperti contoh Musa, Musa, Musa. Ini Musa ini alamatnya dhammah muqaddarah. Musa nasabnya ini fathah muqaddarah. Musa ini jirnya alamatnya adalah fathah muqaddarah. Ini isim ghairu munsharif ini. Ini bukan anu loh ya, bukan munsharif. I'rab mahallan adalah perubahan yang hanya menempati tempatnya isim yang mu'rab. Seperti contoh huwa qaimun. Huwa dia, qaimun sedang berdiri. Ini huwa ini adalah mahal rafa sebab menjadi mubtada, makanya namanya i'rab mahallan. Kalau i'rab hikayah adalah perubahan yang dikira-kirakan atau menempati pada lafaz yang diceritakan. Kalau yang dikira-kirakan namanya hikayah mufrad,
Kalau yang menempati pada lafaz yang diceritakan namanya hikayat jumlah atau ghairu jumlah. Ya, sekian membahas tentang definisi ta'rif yang dalam pembahasan i'rab. Wallahu a'lam bishawab.